Halo, selamat datang pada seri Matematika Bisnis. Jadi untuk video kali ini kita akan melihat satu buah contoh soal tentang model fungsional ya. Kita nyebutnya model fungsional di sini. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu ini sebenarnya kita mau melihat seperti soal cerita yang kita ingin buat dalam bentuk fungsi-fungsi dasar yang sudah kita ketahui gitu. Nah, dalam kasus ini saya mengambil contoh di sini kasus di mana kita menggunakan fungsi linier, namun kita harus pecah kasusnya gitu, harus pecah kasusnya. Ini sebenarnya soalnya ya sudah awam lah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini sih ceritanya ada penerbit buku, kita mau nerbitin buku gitu ceritanya kan kita kalau nerbitin buku mesennya banyak gitu kan harusnya. Dan biasanya kalau mesennya banyak kan dapat harganya lebih murah. Nah di sini ada nih price listnya gitu, daftar harganya. Di sini biaya untuk memproduksi 1.000 hingga 10.000 buku itu $30 per bukunya. Jadi ya anggaplah ceritanya si penerbit ini nggak mau terima lah kalau kecil-kecil, kalau di bawah 1.000 nggak mau gitu. Nah, tapi kalau lebih banyak lagi, kalau misalkan kita produksi 10.000 satu hingga 20.000 buku gitu ya, untuk buku ke 10.000 satu dan seterusnya hingga buku ke 20.000, ini $20, jadi lebih murah gitu. Dan kalau lebih dari 20.000 buku, jadi kayak buku ke 20.000 satu dan seterusnya, ini harganya jadi lebih murah lagi, $15. Nah, di sini kita mau coba bikin fungsinya untuk N-nya dari 1.000 sampai 50.000. N-nya ini ceritanya banyak buku yang mau kita produksi gitu ya. Nah, itu seperti apa sih? Nah, ini kan sebenarnya sederhananya ini fungsi F ini yang mau kita buat adalah jumlah biayanya gitu ya. Jadi di sini kita harus lihat 3 kasus ya. Dari 1.000 hingga 10.000, dari 10.000 satu hingga 20.000, dan dari 20.000 hingga seterusnya dalam kasus ini hingga 50.000 buku gitu ya. Karena kita sendiri nggak tahu N-nya berapa gitu kan. Tapi kita mau istilahnya mengcover atau mencakupkan semua kasus kemungkinannya. Di sini tentunya N-nya nggak mungkin lebih kecil dari 1.000 ya, karena sudah ditulis di sini N-nya di antara 1.000 dan 50.000. Jadi sekarang kita mulai kasus yang pertama. Kasus yang pertama, ini ketika N-nya berada di antara 1.000 dan 10.000 gitu ya. Ini gampang ya. Jadi fungsi F-nya dalam N ini ya harga buku per bukunya, maksudnya per eksemplarnya dikalikan dengan banyak bukunya. Ya udah, berarti 30 dikali dengan N gitu. Selesai. Itu kasus yang pertama. Lalu kita sekarang lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ini ketika kita mau mesen banyak bukunya itu lebih dari 10.000, tapi masih kurang dari 20.000 gitu ya. Jadi kalau N-nya 10.000 satu hingga 20.000, nah yang terjadi adalah kita akan menggunakan harga 10.000 buku pertama ini dihargai $30 gitu ya. Jadi kita punya ini 10.000 dikali $30 gitu. Ini untuk 10.000 buku yang pertama. Dan untuk buku selanjutnya berarti yang tersisa berapa? Yang tersisa kan berarti banyak buku yang kita pesan dikurangi 10.000. Nah ini kan berarti istilahnya buku selanjutnya itu berapa gitu ya. Lalu kita kalikan dengan harga yang baru yaitu $20 gitu. Jadi di sini kita bisa sederhanakan sedikit ya. Kita akan punya ini 300.000 ditambah 20N dikurangi 200.000. 200.000. Nah, jadi kita punya 20N ditambah 100.000. Di sini satuannya dolar ya. Tadi saya lupa tulis. Ini semua satuannya dalam dolar. Oke, itu kasus yang kedua. Nah, sekarang kasus yang ketiga ketika N-nya lebih besar dari 20.000, namun karena ini dibatasi hingga 50.000, ya berarti kita lihat
kasusnya hingga 50.000 saja. Jadi kasus yang ketiga atau kasus terakhir yang kita cakupkan adalah dari 20.001 hingga 50.000 gitu ya. Nah, di sini fungsinya akan jadi apa saja? Nah, ada penjumlahan berarti di 10.000 buku pertama ya. Jadi 10.000 dikali $30 gitu kan. Lalu 10.000 buku selanjutnya kan artinya ini buku ke 10.001 hingga ke 20.000 gitu ya. Itu ada 10.000 buku. Jadi ini 10.000 buku dikali dengan $20. Nah, baru selanjutnya adalah buku ke 20.001, 20.002 dan seterusnya. Jadi ini adalah seperti kayak kasus 2 ya tadi ya. Jadi ini jumlah total bukunya dikurangi 20.000. Ini kan artinya buku sisanya gitu ya, buku ke 20.000 terakhir gitu ya. Dikalikan dengan harga yang barunya adalah $15. Kita sederhanakan, ini 300.000 ditambah 200.000 ditambah berapa nih? 15N dikurangi 300.000. Nah, ini bisa dicoret. Habis ya. Jadi kita punya harganya adalah 15N ditambah 200.000. Nah, di sini karena ada 3 buah kasus, jadi kita menuliskan fungsi F-nya secara lengkap, itu istilahnya kalau bahasa Inggrisnya sih piecewise function, tapi biasanya sih kita kenalnya ini sebagai fungsi yang didefinisikan bagian demi bagian gitu ya. Jadi untuk yang pertama, ini 30N tadi, gitu kan. Oh ya, ini lupa ya, ini harus kasih dolar gitu ya, sebagai satuan. 30N ini untuk kasus N-nya dari 10.000 hingga maksud saya 1.000 hingga 10.000. Lalu kita punya 100.000 plus 20N ini untuk kasus 10.001 hingga 20.000. Dah, nolnya jangan kebanyakan. Nah, terus yang terakhir itu tadi 200.000 tambah 15N. Ini untuk 20.001 hingga 50.000 ya, karena di soal hanya diminta pemesanan buku maksimalnya di 50.000 saja. Dan ini satuannya dalam dolar gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai fungsi F yang kita inginkan. Oke, sekarang kita lihat ke soal selanjutnya, yaitu yang bagian B ya. Jadi di sini ceritanya kalau penerbitnya pengen memproduksi 30.000 buku, berarti jumlah biayanya berapa? Nah, sekarang kita cukup lihat saja dari fungsi yang sudah kita peroleh sebelumnya bahwa di sini 30.000 buku itu artinya adalah N-nya gitu ya, jumlah buku yang ingin kita produksi. Berarti kita cukup menghitung F dari 30.000. Artinya kita masuk ke kasus yang ketiga gitu. Ya, yaitu adalah 200.000 ditambah 15 dikali 30.000. Berapa tuh? 200.000 ditambah 450.000 gitu ya. Yang adalah 650.000 dolar. Jadi nanti penerbitnya butuh biaya 650.000 dolar untuk memproduksi 30.000 buku. Oke, sekarang kalau ceritanya dibalik gimana? Kan biasanya kejadiannya kayak gini ya. Biasanya kita punya uang, kita pengen tahu dari budget yang kita punya tuh bisa produksi berapa banyak sih, kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, ini kasusnya kalau si penerbitnya punya 450.000 dolar gitu ya, ini modalnya. Nah, kita pengen tahu berapa banyak sih buku yang bisa diproduksi oleh penerbit itu gitu ya. Jadi sekarang kayak kebalik gitu. Sekarang yang kita tahu itu F-nya, kita pengen cari tahu N-nya.
gitu ya. Nah, di sini kita harus lihat dulu beberapa kasus gitu ya. Sekarang logikanya N-nya ada di mana gitu, ada di kasus berapa, itu kan yang harus kita cari tahu. Apakah di kasus pertama? Nah, sekarang kita lihat kasus pertama itu paling gede berapa sih? 10.000 buku ya. Kasus pertama itu paling gede 10.000 buku. Dan kita akan punya, kalau 10.000 buku, ini kita hitung-hitung kotret-kotret aja ya. Jadi F di 10.000, ini 30 kali 10.000, yaitu adalah 300.000. Ini masih lebih kecil dari 450.000 ya. Lebih kecil dari modalnya. Berarti harusnya si penerbit ini bisa memproduksi lebih dari 10.000 buku dengan budget $450.000 dong, gitu kan. Artinya bukan di kasus pertama, gitu kan. Berarti bukan di kasus pertama. Sekarang coba kita lihat nilai paling gede di kasus kedua, yaitu 20.000. Coba kita hitung F 20.000. Ini adalah 100.000 ditambah 20 kali 20.000. Dapatnya adalah 100.000 ditambah 400.000, 500.000. Wah, ini over budget ya. Ini lebih besar dari 450.000. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita tangkap? Berarti dengan budget $450.000, kita punya jumlah buku paling banyaknya itu berada pada rentang di kasus yang kedua gitu loh. Karena kalau yang paling gedenya 20.000 itu udah melewati budget kita. Berarti kita akan gunakan fungsi yang kedua untuk menentukan N-nya. Dengan Fn-nya adalah 450.000 gitu. Jadi 450.000. Oke. Di sini ya 450.000. Ini akan sama dengan tadi fungsinya adalah 10.000, 100.000 maksud saya, ditambah dengan 20 kali N gitu ya. Ya udah, kita tinggal pindah ruas, kita punya 350.000 sama dengan 20N. Jadi kita punya N-nya adalah 350.000 bagi 20, yang adalah 17.500 gitu. Ini satuannya eksemplar. Begitu. Jadi yang C ini adalah istilahnya sih, secara matematisnya ya, istilahnya kita seperti mencari inverse dari fungsi F yang kita sudah punya gitu istilahnya. Tapi ya asalkan kita bisa menerjemahkan soal cerita yang tadi ke dalam bentuk matematika atau ke dalam model fungsional istilahnya, harusnya topik ini aman untuk kalian. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.